Podcast Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya selaku host dalam program podcast Universitas Muslim Indonesia dalam kanal YouTube UMI Makassar. Nah, seperti sebelum-sebelumnya, kita selalu menghadirkan topik-topik terkini, selalu menghadirkan informasi-informasi terkini seputar Universitas Muslim Indonesia. Nah, dalam waktu dekat, Universitas Muslim Indonesia akan menggelar sebuah event internasional, yaitu International Summer Course yang akan diorganisir oleh International Office of Universitas Muslim Indonesia atau Kantor Urusan Internasional UMI. Nah, kebetulan untuk membahas agenda internasionalisasi tersebut, kita telah menghadirkan Kepala Kantor Urusan Internasional UMI, yaitu Ibu Setiawati Yani. Beliau telah berada di tengah-tengah kita. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bunda? Ya, alhamdulillah baik sekali. Wah, Terima makin kasih. tambah muda ini. Amin, thank you. Dan makin cantik. Ya. Thank you. Nah, Ibu Setiawati Yani ini adalah dosen atau akademisi juga di Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Sekarang beliau diamanahkan untuk memegang jabatan Kantor Urusan Internasional. Nah, langsung saja ke topik ini Bunda. Nah, ini kan International Summer Course ini adalah agenda internasional Universitas Muslim Indonesia. Nah, pastinya namanya internasional, pasti itu pesertanya dari luar Indonesia juga. Nah, itu kira-kira gambarannya seperti apa ini kegiatannya nantinya, Bunda? Ya, oke. Terima kasih. Jadi begini, International Summer Course betul karena ada kata-kata international. Jadi dia memang suatu event atau kegiatan internasional yang tentu saja sebenarnya bertujuan untuk mengenalkan Universitas Muslim Indonesia ke dunia internasional dengan mengadakan suatu kegiatan. Dalam hal ini sebenarnya yang paling utama pengenalan budaya. Pengenalan keadaan alam gitu ya, nature dan seterusnya, sehingga pada kali ini di tahun 2023 kita menggelar International Summer Course UMI dengan tema Exploring the Wonderful Nature and Culture in South Sulawesi. Jadi tujuannya sudah jelas dari situ, dan tentu saja karena ini adalah internasional maka diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa yang tercatat di perguruan tinggi internasional. Jadi untuk summer course ini syarat pesertanya adalah mahasiswa internasional. Untuk tahun ini alhamdulillah ada 2 negara yang mengikuti International Summer Course kita. Yang pertama dari mahasiswa dari University Malaysia Pahang di Malaysia. Dan yang kedua dari mahasiswa dari Polytech Chambéry Annecy di Université Savoie Mont Blanc dari Prancis. Oh, ya. Jadi dari 2 negara. Ini perwakilan dari Asia Pasifik dan Eropa. Iya, betul. Nah, dan 2 perguruan tinggi adalah 2 perguruan tinggi ini dari 2 negara itu yang cukup terkemuka juga betul. di negaranya masing-masing. Keduanya tentu saja UMP itu juga kalau anak-anakku yang ikut ISMA dari vokasi tahu, karena ini UMP salah satu tujuan untuk peserta ISMA vokasi, dan mereka mengirimkan 22 mahasiswanya untuk mengikuti summer course kita. Jadi saya rasa itu perlu sekali kita apresiasi istilahnya kemauan dari UMP Malaysia untuk mengirimkan mahasiswanya mengikuti kegiatan mobility dalam bentuk summer course ini di Universitas Muslim Indonesia. Dengan USMB Savoie Mont Blanc kita sebenarnya sudah memiliki kerjasama yang cukup lama ya, dan mereka selain mahasiswanya mengikuti kegiatan exchange juga mengikuti kegiatan summer course yang kita adakan ini. Ya, menarik sekali ini. Merupakan agenda internasionalisasi Universitas Muslim Indonesia. Jadi penonton YouTube UMI Makassar itu agenda internasionalisasi UMI itu bukan cuma summer course, tapi akan ada banyak juga agenda-agenda yang lain. Cuman yang salah satu yang paling menarik itu adalah International Summer Course, karena seperti tadi yang sudah dijelaskan,
selain mengeksplor tentang UMI, agenda ini juga memberitahukan kepada dunia internasional tentang bagaimana keragaman kebudayaan di Sulawesi Selatan, bagaimana destinasi wisata alam di Sulawesi Selatan. Nah, jadi manfaat dari International Summer Course bukan cuma UMI yang mendapatkannya, Bunda. Jadi pastinya itu juga bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Betul. Nah, ini apa output yang mau dicapai sebenarnya, Bunda, dari agenda International Summer Course ini, Bunda? Seperti apa gambarannya? Ya. Tentu saja kita ingin mengenalkan kepada para mahasiswa ini terutama dan tentu saja lebih luas masyarakat dunia gitu ya. Tentu saja yang pertama adalah mengenai Universitas Muslim Indonesia. Oleh karena itu mahasiswa internasional yang mengikuti summer course ini nanti akan terupdate dengan berbagai unggulan yang ada di Universitas Muslim Indonesia. Kemudian mereka juga akan visit ke pesantren unggulan kita, yaitu di Padang Lampe, ada ke sana. Sehingga mereka akan mengetahui bagaimana UMI itu memberikan dasar-dasar untuk meningkatkan atau untuk selalu memastikan bahwa alumni dari Universitas Muslim Indonesia itu berakhlakul karimah, berilmu amaliyah, beramal ilmiah, berkarakter tinggi, yang semuanya sebenarnya hasil olahan dari pesantren unggulan kita, pencerahan kolbu di pesantren Darul Mukhlisin di Padang Lampe. Itu juga akan kita berikan kepada para mahasiswa asing ini, experience ataupun pengalaman bagaimana sih sebenarnya tinggal di pesantren. Jadi nanti akan menginap di sana. Kemudian tentu saja secara lebih luas kita juga mengenalkan yang kita sebut geopark ya. Geopark itu adalah suatu geological park. Jadi yang Sulawesi Selatan saya rasa kita harus sangat berbangga dengan ini. Kita memiliki Maros, Pangkep dengan sumber daya alam pegunungan kapur yang sangat indah, Bantimurung, kemudian leang-leang. Itu semua akan kita akan kita juga explore. Selain itu yang di Makassar tentu saja kita Goa Makassar ya, ke Benteng Somba Opu, kemudian ke Museum Kota Makassar, dalam kerangka sebenarnya adalah mengenalkan nih bahwa ada Makassar yang sangat menarik, sehingga tentu saja seperti tadi disampaikan Dek bahwa tidak hanya UMI sebenarnya ya, kita juga ingin membawa South Sulawesi ini ke yang lebih luas lagi, lebih dimengerti oleh masyarakat yang lebih luas. Nah, tapi bukan hanya itu sebenarnya, kita juga ingin memberikan sesuatu kepada masyarakat dan tentu saja yang lebih luas gitu ya. Kita ada kegiatan juga yang kita ambil tema di dalam ISC ini atau International Summer Course ini, yaitu social works. Kita akan kunjungan ke salah satu SMA. Kebetulan SMA ini salah satu unggulan juga di Pangkep, SMA Negeri 11 Pangkep, dan mereka sangat menyambut kerjasama kita ini. Kita akan sharing kepada mereka mengenai temanya itu adalah literasi gitu ya, literation on internationalization and digitalization to high school student. Jadi kita ingin siswa-siswa ini semuanya, dalam hal ini baru kita ke salah satu SMA, tapi secara umum adalah bahwa di dalam dunia yang sangat digital base ini, siswa SMA tentu saja juga harus terliterasi. Dalam dunia yang sangat internasional ini, mereka juga harus terliterasi. Dan kita nanti akan secara interaktif dengan seluruh peserta akan ke Pangkep, kemudian akan sharing dengan mereka sebagai bagian dari social work atau pengabdian masyarakat, UMI kepada masyarakat. Oh, jadi intinya ini Bunda, sebenarnya International Summer Course ini itu bukan hanya eksplor kebudayaan, betul. Dan mengenalkan alam, tapi juga ada agenda-agenda sosial di sekolah-sekolah. Dan yang paling menarik tadi yang sudah disebutkan adalah simulasi kehidupan di pesantren untuk peserta International Summer Course. Ini sangat menarik sekali karena memang UMI dikenal salah satu perguruan tinggi yang memiliki program pencerahan kalbu yang sangat unggul karena berbasis pesantren. Nah, ini menarik sekali. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin lebih teknis Bunda, kalau boleh tahu, ngomong-ngomong ini kapan agendanya ini? Mungkin penonton ini lagi sudah penasaran kapan Kak sebenarnya pelaksanaan kegiatannya ini? Oke, jadi
acara akan dimulai tanggal 18 Juli, jadi sebentar lagi. Kemudian berakhir tanggal 22 Juli. Jadi acara ini melingkupi acara di dalam kampus, kemudian juga ke beberapa tempat yang saya sebutkan tadi, dan nanti akan ada penutupan di Universitas Muslim Indonesia. Kita sangat berharap sebenarnya semuanya memiliki nantinya experience ataupun pengalaman yang indah, pengalaman yang boleh kita katakan menjadi lifetime experience mudah-mudahan ya selama kunjungan ke Makassar ini, dan tentu saja ini di-share dengan keluarganya dan wider community di tempat mereka berasal, sehingga pengalaman di UMI menjadi pengalaman memorable, juga demikian juga pengalaman berada di Makassar dan berada di Sulawesi Selatan, seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir ini Bunda, ini kan tinggal beberapa jam sebenarnya hitungannya untuk pelaksanaan kegiatannya. Ini sebagai tuan rumah sejauh mana persiapannya ini? Apakah sudah 100% dan siap memberikan treatment terbaik untuk peserta nantinya? Itu seperti apa Bunda? Betul. Ini yang paling utama sebenarnya adalah kesiapan kita. Jadi alhamdulillah seluruh pimpinan ya, mulai dari pimpinan yayasan dan rektorat, tentu saja Pak Rektor, para wakil rektor sangat mensupport kegiatan ini. Dan alhamdulillah UMI itu saat ini memiliki namanya International Guest House. Jadi seluruh peserta akan tinggal di International Guest House kita di BTP. Dan kesiapan ruangan sudah siap untuk ditempati tamu-tamu internasional kita. Mereka akan tinggal di IGH, kita sebut sebagai IGH Dapen Ukhuwah kita itu selama berada di Makassar. Kemudian juga mereka nanti akan menginap semalam di pesantren yang tentu saja pesantren Padang Lampek sudah sangat siap untuk menerima kehadiran mereka. Kamar yang kita siapkan tentu saja karena untuk mahasiswa internasional juga sebenarnya sesuai dengan standar gitu ya, yang cukup bagus, sehingga saya sangat berterima kasih kepada seluruh pimpinan yang sudah mensupport kegiatan ini. Ini dari sisi akomodasi, kemudian juga dari sisi yang lainnya well-being mereka selama di UMI juga insya Allah akan kami siapkan dengan baik, karena ini merupakan implementasi kerjasama sebenarnya antara UMI dengan UMP Malaysia, kemudian antara UMI juga dengan USMB. Maka selama mereka berada di Makassar untuk saat ini semuanya adalah di bawah tanggungan Universitas Muslim Indonesia. Jadi mudah-mudahan nih ya kepada pemirsa yang siapa tahu ingin ikut summer course, insya Allah tahun depan kita akan mengadakan international summer course lagi. Saya juga kayaknya mau ikut. Mau ikut ya, boleh. Jadi kita dan tentu saja kita akan membuat tema yang sesuai yang untuk yang akan datang, dan tentu saja selalu makanya kita sebut sebagai partial scholarship. Selama di Makassar semuanya ditanggung oleh UMI, peserta hanya cukup datang saja, naik pesawat sendiri ke Makassar. Setelah itu insya Allah the rest will be with us, begitu. Dan mungkin saya perlu sampaikan ini, sebenarnya pendaftarnya cukup banyak, bukan hanya dari UMP dan USMP, tetapi memang kita batasi karena itu tadi, kami ingin well-being peserta itu benar-benar kita perhatikan, sehingga kita membatasi peserta pada summer course kali ini adalah hanya 24 peserta, 22 dari UMP Malaysia Pahang, kemudian 2 peserta dari USMP Perancis. Untuk masa yang akan datang, mudah-mudahan kita bisa menerima dari lebih banyak peserta dan juga dari lebih banyak negara. Saya rasa begitu. Ya, semoga, karena memang itu harapan kita bersama pastinya, Bunda. Nah, sepertinya kita dibatasi oleh waktu, Bunda. Ini menarik sekali. Jangan lupa untuk terus mengikuti informasi terkait International Summer Course. Pastinya hanya di laman resmi, akun media sosial resmi Universitas Muslim Indonesia. Facebook ada Universitas Muslim Indonesia, Instagram ada UMI Aceh ID, Twitter ada Universitas Muslim Indonesia, dan pastinya YouTube yaitu UMI Makassar. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Nah, terima kasih waktunya sekali lagi, Bunda. Semoga hari-harinya sehat selalu. Amin. Saya selaku host menutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.